Saya mau beri judul khotbah saya hari ini pada mulanya. Karena sesuatu selalu ada permulaan, selalu ada asal usulnya, ya kan? Segala sesuatu kejadian selalu ada asal usulnya. Lah bahayanya kalau sebuah kejadian itu diceritakan berlalu dari hari ke hari, kadang-kadang cerita yang original itu bisa bergeser. Betul nggak? Dan itu yang namanya gosip itu gitu tuh. Semakin jauh dari sumbernya, semakin jauh kebenarannya. Betul? Coba lihat kanan kirinya, dengerin. Makanya kalau kita mau tahu apa yang sebenarnya terjadi, kalau kita mau tahu originalnya, maka kita harus datang kepada yang sumber atau kejadian asalnya. Atau yang sebenar-benarnya. Bukan dari orang kedua, bukan dari orang ketiga, atau bahkan orang ke-100. Kita harus tahu betul apa yang pada mulanya kejadian atau peristiwa itu terjadi, atau bahkan kalau itu bukan kejadian dan peristiwa, omongan itu kita harus tanya kebenarannya kepada sumbernya. Katakan sama-sama dengan saya, sumber. Sumber. Penting itu untuk menyatakan, untuk menanyakan atau untuk tahu langsung dari sumbernya. Hidup kita itu jadi akan sangat bias, akan jadi sangat terombang-ambing kalau kita itu dikit-dikit percaya sama orang. Ya enggak? Kata itu loh, kata Pak Lukas, kamu suruh pergi ke sini. Kalau saudara punya nomor saya dan ada orang berkata kata Pak Lukas, saudara harus langsung telepon saya. Jangan percaya. Jangan langsung percaya. Betul enggak? Masih mending kalau orang itu kenal saya. Oke? Halo? Masih mending kalau yang ngomong itu adalah istri saya. Saudara boleh percaya karena dia adalah orang yang dekat dengan saya. Dia nggak mungkin menyelewengkan. Menyelewengkan perkataan saya. Kalau istri saya yang ngomong, saudara bolehlah karena kedekatannya. Kalau Nana yang ngomong, boleh sedikit percaya, jangan banyak-banyak, sedikit percaya. Saudara nangkep maksudnya? Ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Jangan hidup terombang-ambing hanya berdasarkan omongan orang. Make sure betul yang saudara dengar adalah sebuah kebenaran. Langsung dari sumbernya. Halo? Ada amin? Ada amin. Lah hidup kita itu akan jadi sangat sederhana, simple. Gak gampang, bingung. Kalau kita itu mau cross check, mau mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Gak gampang percaya. Jangan jadi orang Kristen yang dengar khotbah, dengar pendeta, langsung percaya tanpa saudara kenal kebenaran dari firman-Nya. Halo? Loh Pak, berarti kita harus hidup dalam kecurigaan. Bukan kecurigaan, itu namanya waspada. Amin. Bukan negatif, bukan. Beda berpikir kritis dengan negatif lain. Kalau orang negatif itu orang yang diomongin apapun nggak percaya. Kamu ganteng loh. Enggak, aku nggak ganteng, aku ini jelek. Kacamatanya kacamata negatif. Padahal yang dikatakan adalah kebenaran. Kalau dikatakan kamu jelek, iya memang aku jelek. Tapi kalau kamu ganteng, enggak aku nggak ganteng gitu. Coba diuji. Lihat kanan kirinya. Kalau yang cowok katakan kamu kok ganteng hari ini. Kalau yang cewek katakan kamu kok cantik hari ini. Coba lihat reaksinya, percaya enggak? Kita coba. Boleh coba. Ayo dicoba, apalagi suami istri. Apalagi suami istri. Nih kamu cantik hari ini. Kenapa saya melakukan, saudara nggak melakukan? Kok saya nggak lihat ada orang yang melakukan?
lakukan. Saya nggak akan lanjutin khotbah. Coba katakan sama pasangannya, kamu kok ganteng hari ini. Katakan sama pasangannya, kamu kok cantik hari ini. Saya nggak khotbah lanjut, beneran nggak lanjut. Katakan dulu. Ayo, come on. 1, 2, 3, go. Oke. Haleluya. Percaya? Percaya. Jangan beda antara negatif sama kritis lain. Kalau negatif itu kacamatanya negatif semua. Gak percaya. Semua yang dipercaya itu yang hanya negatif. Pendeta ngomong apa, salib untuk kebenaran, ngomong tok pendetanya. Negatif terus, grundel terus. Tapi lain, kalau waspada itu lain. Waspada itu memastikan betul bahwa yang kita pikirkan, yang kita dengar adalah sebuah kebenaran. Hidup dengan cara yang seperti itu, hidupmu akan sederhana, simple, dan saudara akan bahagia. Nah, hidup ini akan lebih sederhana lagi kalau kita bisa menentukan pilihan hidup kita. Karena hidup ini ada begitu banyak pilihan, betul nggak? Kalau kita tahu kita bisa memilih dengan tepat, hidup kita akan bahagia. Kapan penyesalan itu terjadi? Ketika kita salah memilih. Salah memilih potongan rambut, duka citanya 1 bulan. Betul nggak? Salah memilih pasangan hidup, duka citanya seumur hidupmu. Jadi nggak usah menggerutu, terima nasibmu. Karena hidup ini pilihan, semakin sedikit pilihannya, apalagi kalau kita nggak perlu memilih, hidup kita itu bahagia, sungguhan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak terutama, istri cukup 1. Semakin banyak pilihan, semakin menderita. Tanya Salomo itu. Ibu-ibu, baju itu nggak usah banyak-banyak. Tambah bingung milihnya, betul nggak? Ibu-ibu sudah mulai senyum semua. Bener juga. Kita bingung memilih pagi-pagi, frustasi hanya gara-gara milih baju. Mau pakai baju apa ya? Bingung milih. Kalau pilihannya bajunya cuma 1, sudah mandi selesai, ambil baju, pakai baju berangkat. Elek gak elek, bagus gak bagus, pokoknya ini. Ya. Gak ada pilihan, bahagia kita. Lah karena hidup ini ada banyak pilihan, karena hidup ini perlu memilih, kita perlu hati-hati dengan pilihan kita. Oh bahagia, makanya jangan ciptakan banyak pilihan. Sederhanakan pilihan saudara, saudara akan bahagia. Ini ngomong apa sih pendeta? Dengerin dulu aja, dengerin dulu. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, dengerin dulu aja. Karena kebahagiaan kita itu tergantung dari kesederhanaan. Sederhana sama dengan bahagia. Amin. Makanya orang yang kaya belum tentu bahagia. Kenapa? Karena dia nggak bisa menikmati yang dia punya. Banyak opsinya. Lihat orang-orang di pinggir jalan yang mungkin penghasilannya sedikit, dia nggak punya banyak opsi. Nggak punya banyak pilihan, uangnya itu dipakai buat apa? Wong cuma 5.000 sehari. Makan, prioritas makan selesai. Coba kalau kita punya uang yang banyak, bingung ngabisinnya, tambah pusing ya kan. Keinginannya tambah banyak, keinginan tambah banyak, uangnya enggak cukup. Pernah ngalamin gitu? Dulu hidupku kok bahagia ya, gajiku cuma 300.000 sebulan, kok aku happy. Iya enggak banyak pilihan. Oh enggak bisa beli apa-apa, makan aja sudah untung, syukur. Tapi kalau gajinya tambah naik, kita punya banyak opsi, semakin banyak keinginan, semakin bingung ngaturnya. Betul nggak? Coba lihat kanan kirinya, dengerin. Sederhanakan hidupmu dengan tidak menciptakan banyak pilihan. Makanya Alkitab berkata, jadilah puas, cukupkanlah
dirimu. Cukupkanlah dirimu itu bukan soal duitnya seberapa banyak yang kita punya. Tapi enough, aku nggak mau ciptakan banyak pilihan dalam hidupku, enough. Karena semakin banyak pilihan, kita harus memilih yang tepat. Dan memilih yang tepat itu butuh effort. Karena kalau kita salah memilih, kita menyesali pilihan kita. Memang hidup itu penuh dengan penderitaan. Sederhanakan hidup saudara dengan tidak menciptakan banyak pilihan. Dan kalau memang harus memilih, pilih yang tepat. Pastikan pilihan saudara itu berasal dari sumbernya. Dari orang pertamanya. Amin. Saya ini beberapa waktu ini lagi suka kopi. Beneran suka kopi. Sebenarnya dari dulu suka kopi. Tapi karena semakin intens kesukaan saya akan kopi, kok saya lihat pengeluaran saya tambah banyak hanya gara-gara kopi. Akhirnya saya buat sendiri di rumah. Supaya apa? Supaya tidak banyak pilihan. Lebih gampangnya supaya hemat uangnya, gitu aja loh. Supaya nggak banyak ngafe. Nah, saya akhirnya putuskan untuk punya mesin grinder sendiri di rumah, punya alat seduh sendiri di rumah, dan karena saya belum mampu membeli. By the way, semua yang saya ngomong ini bukan supaya Pak Lukas lagi supaya dibelikan, enggak ya. Sungguhan ini cuma cerita. Jadi alat ini, karena kalau saudara belikan pasti langsung saya kembalikan. Alat ini saya belum bisa beli, saya pinjem dari Yos. Mana Yos? Oh enggak ada Yos. CG-nya Johan. Dan ini karena di kantor enggak dipakai, saya pinjem. Saya enggak tahu ini alat dulu namanya apa, tapi kalau saudara enggak tahu, ini alat ini bukan suntikan. Ini namanya Aeropress. Ya kan? Aeropress. Dan cara pakainya gimana waktu itu saya enggak tahu. Gimana cara pakai? Karena saya enggak paham ini apa, saya cari tahu. Dunia sekarang kalau enggak tahu, cari tahunya gampang, YouTube. Betul enggak? Gimana caranya memakai Aeropress? Karena buat kopi enggak bisa sembarangan kan. Ini apa ini? Ini kopinya diaduk terus dikocok-kocok kah? Atau langsung diseduh di sini terus diminum kah? Banyak caranya kan. Dan waktu saya cari di YouTube, alat namanya Aeropress ini dan bagaimana cara menggunakannya. Ternyata banyak. Caranya banyak. Ada yang ngajarin saya kalau Aeropress ini caranya adalah dibalik seperti ini, ya kan? Lalu biji kopinya dimasukkan 150 gram. Lalu setelah 150 gram itu dimasukkan, dituang dulu dengan air panas, rasio itu artinya 1 gram biji kopi, kalau 1:10 itu artinya 10 mili air panas. Itu rasio 1:10. Banyak yang ngomong 1:18, oke saya ikuti 1:18. Jadi 15 kali 18 berapa? Kok agak susah ini ya. Tolong dihitung 15 kali 18. Amin, haleluya. 270. Enggak muat 270 di sini, jadi saya rasio 1:15 saja. Dan itu pun harus dibagi. Enggak boleh dicor langsung 270 mili sekaligus. Dibagi 3, 270 dibagi 3 lagi. Berapa itu? 90. Jadi 90 cc mili dulu, masukkan 15 gram kopinya dulu, lalu dituang 90 mili air dulu, lalu diamkan 2 menit. Wih, lama loh itu 2 menit. Diaduk. Ini pengetahuan pertama saya dari YouTube nih, dari YouTube. Lalu yang terjadi sisanya, tuang sisa dari 270 itu. Sampai penuh, ditutup,
diaduk-aduk dikit, lalu dibalik. Set. Pencet. Itu kata YouTube. Opsinya banyak, caranya banyak. Tapi karena caranya yang seperti itu, saya agak rempong. Kenapa? Karena saya harus timbang gramnya, gram kopinya, saya harus timbang gram airnya, harus presisi karena saya mau menikmati kopi yang nikmat ala kafe. Itu yang saya percaya selama ini. Sampai saya ketemu sama satu video di YouTube yang mengaku bahwa dia adalah penciptanya Aeropress. Namanya Alan Adler. Ini fotonya. Dia ngomong simple sekali. Sebenarnya di alat ini ada 1 sendok takarannya. Itu dia sediakan. Dia ngomong masukkan 1 sendok takar ini. Nggak perlu diukur, nggak perlu. Karena sendok takarnya itu sudah sesuai berapa gramnya. Masukkan 1 sendok takar itu. Ini karena saya nggak punya sendok takarnya, pinjem ya kan. Jadi saya sudah siapkan dari rumah. Simple, dia ngomong masukkan 1 sendok takarnya. Lalu airnya nggak perlu ditimbang. Karena ternyata kalau saudara bisa lihat di sini ada angkanya. Ada ukurannya. Saudara bisa lihat? Yang di belakang bisa lihat? Bau kopinya, aduh ya Tuhan, terima kasih. Lalu dia bilang, masukkan sampai ke 1,5 atau maksimal di 2. Saya cobakan ya. Boleh? Atau di mut langsung aja kopinya. Gak perlu dituang dikit-dikit, langsung 1,5. Airnya sebenarnya dia sarankan suhunya 80, tapi karena saya nggak punya suhu, nggak punya apa, make it simple. Lalu diaduk 10 kali. Sudah simple. Hanya kayak gini aja. Nggak perlu ditimbang macam-macam. Katanya gitu. Saya coba saudara. Lalu dia bilang ini alat untuk mempresnya, nggak perlu ditekan. Untung nggak tumpah. Tinggal diginikan aja. Menunjukkan bebannya. Ini bukan, saya kok jadi kayak Rudi Hartono. Nggak perlu ditekan. Yang kemarin tuh suruh tekan pelan-pelan. Saya nggak perlu tekan katanya. Coba diginikan aja, dia airnya akan turun. Kopinya akan turun. Dan dia ngomong ini kualitasnya, rasanya akan sama seperti mesin espresso. Mendekati lah katanya. Dah, simple. Tinggal ditambah es batu. Aduh Tuhan Yesus. Ada yang mau? Ada yang mau? Yang mau 3 orang maju ke depan. Kawan, mau pakai es batu enggak? Enggak ada yang mau, sungguhan nih. Kalau enggak mau saya minum sendiri. Es batu apa enggak? Satu lagi. Tinggal sedikit. Iya langsung aja. Oke, kasih tepuk tangan. Enak ya? Ternyata simple, saya enggak perlu pakai apapun metodenya. Hanya karena datang sama penciptanya pertama kali, saya bisa menyederhanakan setiap proses dan hasilnya langsung habis. Beneran. Nangkep maksud saya? Ternyata hidup itu simple. Sederhanakan apa yang saudara percaya. Satu kali Tuhan Yesus tanya sama murid-muridnya. Kata orang siapa aku ini? Di Matius pasal yang ke-16 ayat 13 dan 17.
Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Terus? Amin, amin. Yesus tanya sama muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Lah kalau kita tanya kata orang, maka orang bisa menjawab, berhak menjawab sesuai dengan pemikirannya. Bukan benar nggak benar, itu akan bersifat subjektif sekali. Lah kalau kita tanya kata orang, maka variannya akan banyak. Halo? Dan benar saja, kata orang, Yesus tidak dilukiskan hanya untuk satu pribadi. Mirip siapa? Enggak. Ada yang ngomong mirip Elia, ada yang ngomong mirip Yohanes Pembaptis, ada yang ngomong mirip Yeremia. Halo? Ada yang ngomong salah satu dari para nabi. Banyak opsinya. Banyak pilihannya. Tapi Yesus melanjutkan dengan pertanyaan signifikan. Menurutmu siapa aku ini? Lah kalau menurutmu, Petrus punya pilihan. Dia perlu memilih dari pilihan kata orang itu atau bersumber kepada yang pada mulanya. Kepada yang sumbernya, yang paling tahu. Yaitu Bapa di surga. Saudara ngerti maksud saya? Petrus bisa punya pilihan hari itu. Mengatakan bahwa Yesus adalah entah Yohanes Pembaptis, entah Elia, entah Yeremia, atau menyebut salah satu dari para nabi. Obaja kek, Habakuk kek. Saudara nangkep maksud saya? Atau dia tutup pintu untuk semua omongan manusia itu. Untuk semua pemikiran yang berasal dari kata orang itu. Dan datang kepada sumbernya. Tanya langsung kepada sumbernya. Siapa Tuhan Yesus ini? Dan Petrus memilih yang terakhir itu. Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Dia enggak memilih opsi dari kata orang. Dia memilih langsung dari sumbernya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Petrus menerima kebenaran itu bukan dengan pemikiran manusia, bukan dengan hikmat manusia. Yesus berkata, engkau mengatakannya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Engkau menerima itu bukan berdasarkan hikmat manusia, engkau menerima pewahyuan, penyingkapan dari Bapa-Ku di surga. Saudara, kita tidak bisa mendengarkan semua orang. Pilih siapa yang perlu dan pantas untuk kita dengarkan. Dan saya mau berkata gini, sederhanakan hidupmu dengan hanya mendengarkan Allah. Sederhanakan hidup saudara dengan menutup pintu semua pemikiran manusia, opsi-opsi yang banyak macam-macam, teori-teori yang macam-macam itu. Dan hanya izinkan Allah yang mewahyukan dirinya, yang menyingkapkan dirinya, yang menyingkapkan hikmatnya, yang mengajarkan hikmatnya, dan pegang hikmat Tuhan saya. Karena kalau hikmat manusia, ada banyak pilihannya. Halo? Ada amin. Sederhanakan hidup saudara. Dengan mengecilkan, bahkan meniadakan pilihan. Saudara cuma punya satu opsi. Hanya Tuhan yang saya mau dengarkan. Saya akan setuju dengan perkataan orang lain kalau perkataan orang lain itu selaras dengan perkataan Tuhan.
Saya hanya akan mendengarkan perkataan orang lain. Kalau perkataan orang lain itu ternyata selaras, sejalan dengan perkataan Tuhan. Halo? Oh, betapa bahagianya kalau kita punya hidup yang seperti itu. Pendapat dan penilaian manusia itu terbatas. Betul nggak? Masing-masing orang akan memikirkan dengan caranya sendiri, eksperimennya sendiri. Dia akan punya banyak cara untuk memperlakukan kehidupan. Mungkin dia berhasil. Mungkin dia cocok dengan caranya itu. Tapi yang berhasil untuk kehidupan orang lain, belum tentu berhasil untuk kita. Halo? Bahkan keberhasilan untuk memperlakukan kehidupan itu belum tentu tepat. Saya ini punya iPad. Ini iPad yang lama, iPad 2 sudah hancur. Lalu saya perbaiki karena saya butuh, kalau khotbah butuh catatan yang lebih besar, mata saya bisa melihat. iPad ini diciptakan bukan untuk telenan. Halo? Tapi bisa nggak dipakai untuk telenan? Bisa. Ibu-ibu mau iris bawang pakai ini? Mewah sekali hidupmu. Bisa untuk cacat daging nggak? Pak, kalau itu pintu nggak bisa nutup sempurna, perlu ganjel. Bisa ini pakai ini. Berhasil nggak? Berhasil tutup pintunya. Tapi kalau kita memperlakukan iPad ini dengan cara seperti itu, kita tidak memperlakukannya dengan tepat. Halo, salah. Ya kan, TikTok, salah gitu kan. Salah. Karena penciptanya menciptakan ini bukan untuk ganjel pintu, bukan untuk telenan, tapi untuk alat membantu kita. Kalau saya khotbah bisa pakai ini, tepat. Dan bagaimana caranya saya bisa memperlakukannya dengan tepat? Bukan melihat orang yang berhasil memperlakukan ini dengan caranya sendiri, tetapi tanya penciptanya. Halo, tanya penciptanya. Lah, kalau saya nggak bisa ketemu sama penciptanya buat sebuah panduan namanya manual book. Saya nggak bisa ketemu Steve Jobs. Saya ketemunya sama kertas namanya manual book. Saya tanya, saya baca. Maka saya bisa memperlakukannya, memfungsikannya dengan tepat. Sesuai dengan originalnya, pada mulanya dia diciptakan. Kehidupan kita itu yang menciptakan Tuhan. Dan saudara punya manual book. Namanya Alkitab. Firman-Nya yang kudus. Coba diangkat Alkitabnya. Coba diangkat Alkitabnya. Yang gak bawa Alkitab juga handphonenya gak apa-apa. Diangkat tinggi-tinggi. Ini kalau Petrus lihat kita hari ini agak lucu. Lucu ya Alkitabnya ya. Diangkat Alkitabnya tinggi-tinggi. Ngomong gini. Siapa saya di dalam Kristus? Apa yang saya punya? Apa yang menjadi hak saya? Apa yang menjadi tujuan saya? Ditentukan oleh Alkitab ini. Bukan oleh perkataan orang lain. Amin. Siapa diri kita, apa yang kita mampu, apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi tujuan kita, semua tentang kita bersumber dari sini. Hidup saudara akan bahagia. Amin. Ada amin. Sederhanakan hidup saudara dengan hanya mendengarkan Allah.
pendapat dan penilaian manusia itu terbatas dan tidak sempurna. Jadi sendengkan telinga saudara hanya kepada Tuhan. Kalau saudara punya pertanyaan dalam hidup, yang pertama jangan tanya sama manusia, tanya sama Tuhan. Dalam segala hal, tanya Tuhan, bukan pertanyakan Tuhan. Kalau saudara punya pertanyaan, ada sebuah keraguan, datang tanya sama Tuhan. Karena Tuhan itu jawaban. Tanya sama Tuhan, jangan pertanyakan Tuhan. Kalau saudara kecewa sama Tuhan, kalau saudara belum mengerti Tuhan, jangan kecewa sama Tuhan. Tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Karena beda tanya sama Tuhan dengan mempertanyakan Tuhan itu lain. Halo? Tanya sama Tuhan dengan mempertanyakan Tuhan itu lain. Mempertanyakan Tuhan itu sifatnya negatif. Tanya sama Tuhan itu sifatnya kritis. Dan Tuhan gak masalah kalau kita tanya. Tuhan masalah kalau kita negatif. Tuhan masalah kalau kita mempertanyakan Tuhan. Halo? Di padang gurun ketika kita gak ngerti, lagi panas, lagi butuh air. Tanya Tuhan boleh gak? Boleh. Kenapa orang Israel ditulahi Tuhan, dihukum sama Tuhan? Karena mereka bukan tanya Tuhan, mereka mempertanyakan Tuhan. Mana katanya Tuhan memelihara kami? Bukankah aku Tuhan yang melepaskanmu dari tangan Mesir yang begitu kuat? Kamu masih tanya pemeliharaan atas hidupmu? Di tengah keadaan yang kamu lagi alami, mungkin lagi panas, mungkin lagi penat, mungkin lagi nggak nikmat, mungkin lagi kering. Tapi jangan pertanyakan Tuhan, tanya Tuhan. Tuhan, aku kekurangan air. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Jangan pertanyakan Tuhan, tanya Tuhan. Itu sikap hati yang benar. Karena pewahyuan yang datang dari Tuhan itu datang dalam sebuah sikap hati yang tulus. Amin. Datang dengan sikap hati yang tulus, mau diajar, mau menerima apa yang menjadi maksudnya Tuhan. Sebenarnya saya persiapkan sebuah pertanyaan, saudara. Tapi saya takut waktunya nggak cukup, saya cepat saja. Beberapa waktu yang lalu masih viral sebuah tema yang namanya masihkah perpuluhan itu berlaku. Saudara mengikuti? Yang tahu perdebatan ini boleh angkat tangan. Tinggi. Oke, cuma 5 orang, yang lain kelihatannya mulus-mulus saja. Entah nggak memberi perpuluhan atau hidupnya benar di hadapan Tuhan. Aku mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Nggak apa-apa. Dipertanyakan bahwa apakah perpuluhan itu masih berlaku? Wah, semua orang berargumen semua. Ada yang berkata tidak berlaku. Karena bait Allah sudah nggak ada. Tubuh kita adalah bait Allah. Maliaki pasal 3 ayat 7, 8, 9, 10. Ngomong dengan jelas bahwa firman Tuhan berkata. Dimulai dengan ayatnya yang ke-6. Dikatakan seperti ini. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah. Tuhan lagi mau ngomong tentang perpuluhan, dia memulai dengan sebuah statement nih. Aku Tuhan yang tidak berubah. Itu artinya ketetapannya tidak berubah. Tuhan sedang berkata, perpuluhan yang adalah ketetapanku tidak berubah. Karena aku tidak berubah. Ayat 10 dikatakan seperti ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaraan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Loh Pak, lihat itu. Alkitab berkata di Maliaki, Tuhan nyuruh bawa persembahan persepuluhan itu karena
Masih ada bait Allah supaya ada makanan di rumahku, kata Tuhan. Perpuluhan berarti hanya berlaku di bait Allah. Apakah perpuluhan hanya berlaku di bait Allah? Saudara perlu ngerti bahwa perpuluhan itu ada bukan ketika bait Allah ada. Ingat tadi yang saya ngomong, kita harus sampai kepada sumbernya, asal muasalnya. Apakah perpuluhan itu baru ada waktu bait Allah ada? Enggak loh ternyata saudara. Di Kejadian pasal 14 ayat 20, ketika Abraham menang peperangan, dia ketemu sama Melkisedek. Dikatakan seperti ini. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dari semua jarahannya dia ketemu Melkisedek yang diakui sebagai imam Allah. Allah yang maha tinggi. Abraham kasih 1/10. Sudah ada sebelum bait Allah. Keimamatan itu baru ada ketika orang Israel keluar dari Mesir. Setelah masuk ke tanah Kanaan. Jauh setelah itu ada bait Allah. Keimamatannya mulai berjalan. Halo. Tapi Abraham yang adalah nenek moyang asal muasal dari bangsa Israel, umat kepunyaan Allah sendiri, mempraktekkan ketetapan Tuhan, memberi 1/10. Kejadian 28, ketika Yakub pergi dari rumahnya, dia bernasar, ayat 20 dan 22 dikatakan seperti ini. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Apa tandanya Yakub menjadikan Tuhan menjadi Allahnya, Yahweh menjadi Allahnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan berapa? 1/10 kepadamu. Jadi detik Yakub mengakui Allah menjadi Allahnya. Bukan hanya Allah nenek moyangnya, karena Allah menyertainya selama ini. Dan akhirnya dia punya ketetapan. Oke, saat ini, mulai saat ini Allah adalah Allahku. Dan tandanya adalah ini, aku akan memberikan 1/10 dari semua yang Tuhan beri. Tuhan, semua yang Tuhan sudah sediakan, berkati aku. Aku akan datang dan persembahkan 1/10 di hadapanmu. Di rumah Allah yang aku bangun ini. Lalu apa kata Yesus tentang perpuluhan? Saudara mungkin bilang, wah itu kan perjanjian lama semua Pak. Yesus gak pernah bilang perintahkan kita untuk beri perpuluhan. Memang Yesus tidak pernah bilang secara eksplisit bahwa kita harus memberi perpuluhan. Tapi Yesus juga tidak pernah bilang mulai sekarang jangan beri perpuluhan. Halo? Perjanjian baru gak ada kata perpuluhan, betul. Tapi juga di perjanjian baru tidak pernah berkata mulai saat ini saudara nggak perlu beri perpuluhan. Yang ada adalah saudara nggak perlu lagi sunat. Halo? Lalu apa kata Yesus tentang perpuluhan? Di Matius 23 ayat 23 dikatakan seperti ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu gak perlu kamu lakukan yaitu perpuluhan. Gak penting perpuluhan itu. Karena yang terpenting adalah keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Ada amin. Mulai sekarang kita gak perlu bayar perpuluhan. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakannya. Perpuluhan tidak penting. Dan semua jemaat berkata, kalau ada yang ngomong amin gitu, luar biasa. Dikatakan yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan karena orang Israel, ahli-ahli Taurat hari itu melakukan
perpuluhan tetapi mengabaikan keadilan kasih dan kesetiaan. Halo? Yang satu harus dilakukan. Ini Yesus yang ngomong loh, bukan pendeta loh. Jadi kalau Yesus yang ngomong, saya nggak punya opsi banyak karena Tuhan Yesus yang berkata. Lupa tapi perpuluhan saya itu yang makan kan manusia. Iya Tuhan nggak makan uang saudara. Tapi kalau kita melakukan ketaatan kita berdasarkan firman Tuhan, saya berani pastikan saudara akan menikmati hasil yang baik. Halo? Saudara akan menikmati kopi yang manis, yang wangi, yang enak. Oh Tuhan Yesus. Amin. Pasti itu. Ketaatan kita mendatangkan berkat. Pasti. Saudara mungkin tanya, gimana jadinya seperti Petrus yang menerima pewahyuan dari Tuhan? Saudara pernah tanya itu enggak? Dalam hidup saudara, saudara pernah tanya itu enggak? Oke, sekarang saya ngerti saya harus menutup pintu untuk semua pemikiran manusia dan hanya mendengarkan Tuhan. Pak, tapi gimana caranya dengar suara Tuhan? Gimana caranya saya ngerti Tuhan? Kenal Tuhan. Mazmur 11 ayat 7 dikatakan seperti ini. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Untuk mengenal dan mengerti Tuhan seperti Petrus, menerima pewahyuan dari Bapa. Bukan manusia yang menyatakannya itu kepadamu, tapi Bapakku di surga yang menyatakannya kepadamu. Untuk kita bisa terima pernyataan dari Tuhan itu, kita perlu yang namanya ini, ketulusan. Karena Alkitab berkata, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Tulus adalah orang yang tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Tulus adalah orang yang gak terlalu pusing dengan keuntungannya dia sendiri. Dia tulus melakukannya. Kalau dia mencintai, dia tulus mencintai. Kalau dia memberi, dia tulus memberi. Dia gak lagi berinvestasi. Pemberian orang yang tulus itu bukan investasi, tapi tulus memang mau memberi. Jaga ketulusan hati kita. Karena hanya dengan ketulusan kita, itu modal yang kita butuhkan. Itu modal satu-satunya yang kita butuhkan untuk melihat dan mengenal Tuhan. Kalau kita kehilangan ketulusan kita kehilangan pengenalan kita akan Tuhan. Dan saya mau berkata gini, iblis akan berusaha mencuri ketulusan dari hidup kita, supaya kita tidak bisa melihat dan mengenal Allah. Bukankah itu yang terjadi ketika Adam dan Hawa, ketika mereka dekat dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan selama ini. Lihat muka dengan Tuhan selama ini. Tiba-tiba iblis datang dalam wujud ular dan dia berkata, kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Karena Allah yang kamu sembah selama ini tahu kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, kamu akan jadi seperti Allah. Makanya kamu gak boleh makan, karena dia takut kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti dia. Apa yang iblis sedang lakukan? Dia sedang membuat manusia gak lagi tulus, kehilangan ketulusannya, fokus sama dirinya sendiri. Oh, kalau aku makan, aku bisa jadi seperti Allah loh. Saudara nangkap maksud saya? Dan detik manusia kehilangan ketulusannya dengan cara makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dia kehilangan kemuliaan Allah. Dia kehilangan pengenalannya akan Tuhan. Dia kehilangan penglihatannya akan Tuhan. Dia kehilangan benefitnya untuk menempel sama sumber yang selama ini bisa memberkati dan memelihara hidupnya. Jangan pernah kehilangan ketulusan. Sekecewa apapun saudara, dengan keadaan saudara, jangan kehilangan ketulusan. Amin. Amin.
Jangan kehilangan ketulusan. Manusia bisa mengecewakan saudara. Keadaan bisa mengecewakan saudara. Tapi jangan izinkan iblis memakai kekecewaan saudara untuk mencuri ketulusan di hati saudara. Karena kalau saudara kehilangan ketulusan di hatimu, gak lagi tulus. Jalan sama Tuhan gak lagi tulus. Dikit-dikit tanya, sama mempertanyakan Tuhan. Dikit-dikit tanya apa untungnya buat aku. Pelayanan gak mau terlalu frontal, gak terlalu mau segenap hati. Karena merasa dimanfaatkan sama gereja. Mending gak usah pelayanan kalau merasa dimanfaatkan sama gereja. Karena kita akan kehilangan kesempatan untuk mengenal Tuhan. Di pelayanan yang tulus itu. Saudara, saya mau berkata bahwa sekalipun kita ini organisasi Gereja Mawar Syaron Surabaya. Semua yang kita lakukan dari awal sampai akhir melayani Tuhan. Bukan untuk gereja ini. Tapi untuk Tuhan. Kalau manusia tidak menghargai saudara, Tuhan yang melihatnya. Saya mau ingatkan diri saya sendiri bahwa saya melayani Tuhan di sini bukan untuk dapatkan penghasilan, bukan untuk dilihat manusia, bukan untuk dapat follower yang banyak, bukan untuk mendapatkan benefit yang banyak. Saya terus ingatkan diri saya bahwa saya mau pakai mimbar ini bukan untuk mendapatkan benefit untuk diri saya sendiri. Makanya saya terus wanti-wanti kalau saya cerita apapun di depan ini, tidak ada maksud apapun, semuanya cuma cerita. Karena saya nggak mau kehilangan ketulusan. Detik saya kehilangan ketulusan dan cari kepentingan saya sendiri, saya kehilangan penglihatan saya akan Tuhan. Detik saya kode-kode di depan, oh saudara-saudara, anak saya lagi butuh uang sekolah. Anak saya mau masukkan ke sekolah yang lebih, jenjang lebih tinggi. Tapi saya nggak punya uang, tapi saya percaya Tuhan akan memelihara saya. Itu namanya sharing terselubung, saudara. Saya kehilangan ketulusan. Saudara ngerti maksud saya? Saya jaga betul. Jadi kalau saya dengar saya cerita, tolong jangan salah persepsi apapun. Karena kalau saudara memberi karena saya cerita, saya kembalikan. I guarantee you. Saya nggak mau terima apapun. Karena saya mau menjaga ketulusan saya. Ketulusan saya itu mahal. Semahal pengenalan saya akan Tuhan. Karena itu cuma modal saya untuk kenal Tuhan. Serius. Amin. Dan gereja ini, kita semua adalah komunitas yang menjaga ketulusan. It's not about me. It's not about us. It's all about Him. Semua tentang Dia. Amin.